Saya berada di Gua Saparwadi. Saya akan menelusuri banyak hal tentang gua ini. Ketika pertama kali saya masuk, sudah melihat aliran air yang begitu deras. Gua ini merupakan tempat beribadah dan bermeditasi Syekh Abdul Muhyi, seorang penyebar agama Islam yang menetap di Pamijahan. Gua ini juga memiliki pusat ziarah bagi banyak orang yang ingin mengikuti jejak spiritual Syekh Abdul Muhyi. Dan teman saya terus bercerita pengalaman pertama mengunjungi gua ini. Masih kecil, masih SD. Kenapa sini? Dulu sama ini rombongan itu apa namanya? Pas kepala dasar SD. Ini pertama kalinya saya kesini dan saya dibuat merinding dengan situasi dalam gua ini. Saya tidak berani menengok ke belakang karena rasa takut kondisi gua yang gelap. Di sini kita hanya mengandalkan penerangan dari flash HP. Suhu di dalam gua ini terasa dingin karena ada aliran mata airnya. Dan saya akan berpindah ke gua yang lainnya. Dan saya mencoba meminum air yang dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit. Banyak cerita yang mau saya ceritakan. Video ini hanya sebagai pemulaan. Sebelum cerita dimulai, saya menemui teman lama saya yang berada di Tasik. Jangan tuh gerakan atau ge. Kira kamu mana? Saya apa lu? Emang saha? Nah, halo orang. Ayo ge. Halo orang. Ayo. Dia ini masih Langsung kau. kayak tumpahan di sorangan kayak. Mau tenda tuh aja. Jauh atau kayak orang camping di mana di Leweng. Sebelum cerita dimulai, saya menemui teman lama saya yang berada di Tasik. Dan saya sedikit menceritakan perjalanan menuju ke sini. Saya berangkat dari jam 5.30 pagi. Alhamdulillah perjalanan kita lancar karena jalannya yang masih sepi di pagi hari. Perjalanan dari Subang ke Tasik 5 jam 30 menit. Saya sangat menikmati perjalanan yang sangat indah ini. Ini momen yang begitu mahal. Jadi di sini saya mengajak teman saya untuk camping di pantai. Ini peralatan yang saya bawa. Dan saya berdiskusi sama teman untuk bersiap-siap menuju pantai. Jadi kita udah sampai titik lokasi permahan. Jadi kita akan camping di sana. Pemandangannya sangat bagus sekali. Jadi kita dikejutkan dengan sunset yang begitu indah. Di belakang saya lihat. Mantap sekali. Oke. Suasana yang langka. Teman-teman saya sedang asik buat foto-foto. Setelah saya berfoto-foto, pukul 7 malam saya mulai membangun tenda. Di sini saya mendirikan tenda sendirian karena kita akan berbagi tugas. Saya mulai merakit tiang tenda dan setelah 10 menit akhirnya tenda berdiri kokoh. Dan di sini kita berbagi tugas kembali. Satu orang menjaga tenda, 2 orang mencari kayu bakar, dan saya berangkat membeli ikan. Saya tidak tahu nama ikan ini. Saya membelinya seharga 50.000 1 kilo yang berisi 5 ekor. Setelah membeli ikan, saya balik lagi ke tenda. Dan ini kayu bakar yang dikumpulkan teman saya. Di sini mulai menyalakan api untuk membakar ikannya. Dan saya membersihkan ikannya terlebih dahulu. Saya terus memotong kayu untuk menambahkan bara apinya. Bisa kalian lihat di sini apinya sudah membesar. Setelah selesai urusan perapian, di sini saya membalur ikannya dengan bumbu. Kemudian saya membakar ikannya di atas bara api yang sudah saya siapkan. Sambil menunggu ikannya matang, di sini kita sambil ngobrol. Obrolan kita mengarah ke cerita horor. Oh. Kebetulan orang mah kan nenek-neneknya peting. Kasih kasorot ku lampu motor itu apa peting teh. Kerau dah. Nenek cina. Biju naon? Pas mau bawa teh buruk. Bukan bawa langsung. Didinya ada teh. Dinya kenena tanya kan. Oh, kieu no ya. Yo, cina balik Kalau deh. kurang dijemput orang sorangan kan? Oh bener ya. Sorangan wae orang. Orang balik deh ya teh. Soalnya lihat Alhamdulillah, jalan orang asuhan teh iya. Selagi orang
Masalahnya bising nyasar. Oh, ada sih. Kurang sekali-sekali netanya ke terus di luar. Kan di luar kan. Gelembok naik takasang. Lempeng. Setelah ngobrol lama, tak terasa ikannya sudah matang dan kita makan rame-rame di pinggir pantai yang bikin nambah suasananya makin enak. Saking menikmati makanan sampai daging ikannya benar-benar bersih saya makan. Selesai makan kita lanjut tidur pulas karena waktu sudah tengah malam. Waktu saya kebangun malam, saya dikagetkan dengan teman saya yang tidur di atas pasir dan saya kebangun lagi di jam 3.53. Jadi kita sekarang udah di pagi hari ya. Kita akan menikmati sunrise dari arah sana. Kita akan menikmati bentar lagi lah, kira-kira sekitar 20 menitan atau 15 menitan. Kita tunggu aja. Bisa kalian lihat, ini titik lokasi perkemahan kita. Jarak dari tenda ke pinggir pantai sekitar 150 meter. Waktu di pinggir pantai saya melihat kepiting. Saya ingin menangkap kepiting itu, lalu saya mengejarnya. Sayangnya gerakan kepitingnya sangat lincah, dia lolos lari ke pantai. Dan ternyata kepiting itu keluar dari lubang ini. Setelah saya menunggu beberapa lama, sunrise-nya tidak muncul-muncul. Ternyata guys, sunrise-nya nggak ada karena terselimuti oleh awan yang tebal. Jadi kita gagal. Saya di sini sangat menikmati keindahan pantainya dan akhirnya yang saya tunggu-tunggu ini muncul juga. Ambilin jaket. Jadi kita akan mancing dulu ya bersama Antri. Jadi kita akan ambil ikannya, ntar malam kita akan bakar-bakar. Dan sekarang saya menuju kolam ikannya. Setelah sampai di kolam, kita langsung pasang umpan ke kailnya. Karena kolam ini banyak ikannya, baru mancing kita langsung dapat ikan bawal. Setelah itu saya malah dapat ikan kecil. Karena kasihan jadi saya masukin ke kolamnya lagi. Ketika saya asik memancing, ternyata teman saya dapat ikan sidat. Gak lama kemudian teman saya yang mancing dapat ikan lagi. Selang beberapa menit, pancingan saya pun dapat ikan yang lebih besar dari teman saya. Setelah saya rasa ikan yang kita dapat sudah banyak, saya memutuskan untuk pulang ke rumah teman saya. Jadi kita udahan, sekarang kita mau ke rumahnya Andri. Di, yang mau nggak, Di? Iya lagi. Mangkat tinggal lagi. Setelah sampai rumah, saya langsung mengambil buah kelapa. Kita mengambil buah kelapa dulu ya buat ini. Lanjut saya kupas agar saya bisa mencobanya. Selagi saya meminum air kelapanya, ternyata teman saya sedang mengupas nanas. Dan ini hasil ikan tadi yang saya pancing. Teman saya malah nambahin potong ayam kampung juga buat kita bakar. Karena apinya sudah disiapkan, jadi saya tinggal langsung bakar. Dan saya tidak bisa mempublikasikan video makan kita karena kegagalan video. Jadi kita akan mangkat ke pemijahan dulu. Jadi kita akan menunggu Sri banyak hal di sana. Dan saya sudah sampai di Pamijahan. Ini hari kedua saya berada di Tasik. Kita akan mencari tahu banyak hal di sana. Sekarang kita mau masuk ke dalam gang. Jalan menuju Gua Saparwadi. Ketika saya masuk, jalannya sangat sepi. Di sepanjang jalan banyak yang berjualan oleh-oleh seperti baju, mukena, aneka dodol, aneka kerupuk, dan masih banyak juga yang lainnya. Setelah saya berjalan kaki 30 menitan dan ini gerbang menuju Gua Saparwadi. Ini titik lokasinya yang kita akan menuju ke guanya ya. Ini adalah pintu masuk ke guanya. Kita akan masukin gua ya guys. Jadi kita akan berhati-hati di sini. Ini sangat tinggi sekali ya. Ya, sangat kedinginan. Ada mata air. Begitu masuk ke sini, suhu dingin mulai terasa dan saya terus terang bulu kunduk saya merinding karena suasana yang sangat menyeramkan. Saya juga takut gua ini runtuh. Kita masuk ke sini cuma 7 orang. Gua ini merupakan tapak tilas dari Syekh Haji Abdul Qadir Jailani yang menerima ijazah ilmu agama dari gurunya bernama Imam Sanusi yang kini diberi nama Gua Saparwadi Pamijahan.
Gua ini memiliki lorong panjang sekitar 284 meter dan lebar 24,5 meter. Arti dari pemijahan yaitu tempat pembibitan dalam rangka penyebaran agama Islam. Dan saya coba menelusuri gua lainnya. Di sini saya menaiki anak tangga dan hawa di sini mulai terasa panas. Mas Paul. Itu namanya sih tunggu sana. tapak Apa arah pendahulu ya? Nabi Muhammad. seberat tahun makot panas kisah. Baru 6 tahun lah. Ya. Bahkan di sini banyak tulisan yang saya gak tahu maksud dan tujuannya. Saya melihat bebatuan di atas ini yang menetes airnya tiap saat, dan saya terus melanjutkan perjalanan kita sampai ketemu dengan mata air yang dinamai mata air Kahuripan. Mata air ini tidak pernah kering dan menurut kepercayaan di sini jika meminum air ini dapat mengobati banyak penyakit. Di sini kita coba mencuci muka menggunakan air Kahuripan ini, dan kita akan menuju ke gua lainnya yang konon katanya dulu tempat perkumpulan para wali-wali. Di sana juga terdapat lubang-lubang yang sering dibilang kopiah haji dan juga lorong jalan menuju Mekah. Dan di sini juga kita melakukan adzan dan qomat. Bismillahirrahmanirrahim. naik kalau pun Mana weh? hah Naik. langsung gue yang Mau naik? diajar sugan sukses. Amin. Bisa tuh naik nanti. Terus Mana? madep ke itu tah tetan itu tah Ya. madep ke itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yuk. Konon katanya jika mencoba kopiah haji ini pas di kepala kita bisa berangkat ke tanah suci. Maka dari itu dinamakan kopiah haji. Amin. Kayak milih sama keluarga bisa naik haji. Aku nanti deh. Sebelah sana tuh yang kecil. Hanya Nah, itu. Masih mati. Alhamdulillah. Naik haji. Allah naik haji. Amin. Keluarga beserta istri. Di sini saya melanjutkan perjalanan ke lorong gua yang katanya bisa menembus ke Mekah. Misteri ada rorongan menuju Mekah ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung untuk mencobanya, namun tidak berhasil. Konon ada salah satu pengunjung yang mencoba untuk masuk ke dalam lorong menuju Mekah tersebut, tapi malah menghilang dan tidak pernah kembali hingga saat ini. Kini lorong tersebut ditutup dengan besi agar tidak ada yang mencoba memasukinya lagi. Serta di dalamnya juga terdapat beberapa lorong menuju tempat kota bersejarah di tanah air, seperti lubang menuju Banten saat akan menemui Syekh Hasanuddin. Kemudian lorong menuju Gunung Jati saat akan menemui Syekh Syarif Hidayatullah. Juga terdapat lorong menuju Surabaya saat akan menemui Sunan Ampel. Yang bakal lewat sini ada salah satu orang pernah ke Mekah, kembali lagi ke sini udah bertahun-tahun. Itulah sejarah dari Gua Pemijahan Tasikmalaya yang sangat melekat dengan nilai religiusnya. Ketika kita mau jalan keluar terdapat batu besar sehingga kita harus menaikinya. Saya sangat terkesan dengan bentuk gua ini, dan gua ini terletak di kaki Gunung Mujarad. Gua ini sempat viral di media sosial karena dipadati oleh masyarakat yang berkumpul sambil melantunkan doa. Ketika saya mencoba minum airnya, sangat segar dan dingin.
Dari titik ini, jalan keluar sudah mulai kelihatan. Gua Pamijahan yang sampai saat ini ramai dikunjungi para pendatang merupakan salah satu warisan bersejarah yang harus kita jaga, dikelola, dan dipublikasikan keberadaannya, sehingga para generasi muda berikutnya bisa menapak tilas dan tidak melupakan perjuangan-perjuangan para sahadat yang telah menyebarkan agama Islam. Bagaimanapun, perjuangan para wali patut diacungi jempol, sehingga tanpa ada perjuangan para wali, mungkin kita belum berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Dian Novitasari yang telah kontribusi atas pembuatan tag, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Andri atas partisipasi pembuatan video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.